Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Syaputra. Di video kali ini saya akan menjelaskan proyek web yang telah saya buat mengenai informasi monitoring gudang. Berikut tampilan awal dari sistem yang telah saya buat. Pada sistem ini pada database saya menggunakan 4 tabel. Yang pertama ada tabel barang untuk informasi ketersediaan barang dan sesuai stok. Kemudian untuk tabel pembelian untuk permintaan untuk pembelian barang. Lalu ada permintaan untuk permintaan barang yang dilakukan oleh user. Lalu ada tabel user atau pengguna. Pada web ini saya menggunakan beberapa hak akses. Yang pertama ada bidang keuangan, ada juga untuk bidang SDM dan administrasi. Kita contoh untuk masuk ke bidang keuangan. Pada bidang keuangan ini, user dapat menambah dan melihat stok barang. Misalkan menambah pulpen sebanyak 10. Dari penambahan permintaan tadi, misalkan tidak jadi atau ada kesalahan, maka si user bisa menghapusnya dari menu permintaan ini. Lalu selain bisa menambah permintaan atau menghapus permintaan, juga bisa melihat riwayat permintaan yang telah dilakukan atau yang telah di-approve oleh pihak SDM-nya. Kemudian selain bisa melihat dan menambah permintaan barang, user untuk keuangan bisa melihat informasi persediaan barang yang ada di gudang. Kemudian yang kedua untuk pihak administrasi. Untuk hak akses administrasi. Untuk administrasi juga sama, bisa melihat, menambah, dan menghapus permintaan. Selain itu juga bisa melihat persediaan barang yang ada di gudang. Fungsi menunya sama pada hak akses keuangan. Lalu untuk SDM inilah merupakan pengguna yang mengatur informasi gudang ini. Pada pengguna SDM ini, user bisa melihat bisa mengakses menu barang, permintaan, pembelian, dan daftar pengguna. Dari menu barang ini, user SDM bisa menambahkan barang yang ada di gudang, menambahkan barang selain yang ini. Misalkan menambahkan aqua, stoknya misal ada di gudang 50 dan minimal harus ada 50. Selain bisa menambah persediaan barang, juga bisa mengedit. Juga selain itu bisa untuk menghapusnya. Lalu untuk menu permintaan ini merupakan permintaan yang dari user pada bidang atau hak akses yang lainnya. Misalkan si Febri tadi meminta barang mak biru sebanyak 10. Berarti barang mak biru yang ada di gudang sebanyak 300 buah. Jika di-approve, maka
stok yang ada di gudang berkurang. Kita lihat biru berkurang 10. Selain bisa dilihat di sini, juga bisa tinggal mengklik di sini untuk informasi permintaan yang dilakukan oleh user lain. Lalu untuk menu pembelian ini, untuk menu permintaan ini juga bisa melihat riwayat permintaan yang telah di-approve pada yang telah dilakukan sebelumnya. Selain melakukan permintaan baru, mengapprove permintaan baru dan melihat riwayatnya, juga bisa menambah permintaan dia sendiri atau si pengguna itu sendiri. Lalu untuk menu pembelian ini, misalkan barang yang ada di gudang kurang, safety stoknya kurang, stok barang kurang dari safety stock, berarti barang yang ada di gudang kurang nih, maka dilakukan permintaan pembelian. Misalkan untuk si user Casero yang merupakan SDM juga meminta kertas A5 sebanyak 1000 buah. Kertas A5 yang ada di gudang 1017. Maka jika di-approve, maka akan menambah 1000 buah pada gudang. Saya bisa diakses di sini, juga bisa tinggal diklik pada dashboard ini. Selain melihat daftar pembelian, juga user juga bisa menambah permintaan pembelian. Misalkan jumlah amplop, misalnya beli amplop putih untuk 50. Maka untuk ketika di-approve, maka persediaan yang ada di gudang akan menambah. Selain bisa melihat dan menambah pembelian, juga bisa melihat riwayat pembelian yang telah dilakukan atau yang telah di-approve pada sebelumnya. Pada menu dashboard butuh stok ini, misalkan pada gudang stok barang yang ada kurang dari safety stock. Misalkan pada pulpen ini 9 kan kurang dari 10, maka muncul peringatan di sini butuh stok ada 1, maka bisa dilakukan pembelian. Lalu untuk menu pengguna, pada menu pengguna, selain bisa melihat pengguna-pengguna yang ada pada sistem, juga bisa menambah pengguna. Misalkan nama dia dan bidang SDM, maka akan menambah pengguna yang ada. Selain bisa menambah, juga bisa mengedit. Dan tiap menu ini ditambah menu pencarian agar memudahkan dalam melihat stok barang atau persediaan barang. Saya rasa itu saja yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.